Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, salam nama budaya. Ya, baik, pada kali ini kita akan belajar lagi tentang teks prosedur yang keempat atau part 4-nya. Nah, ini adalah part terakhir dari materi teks prosedur ini ya. Alhamdulillah kita sudah menempuh pada materi teks prosedur ini untuk yang kelas 11. Ya, setelah ini kita akan beranjak ke materi yang lain setelah teks prosedur. Tapi kita akan selesaikan teks prosedur ini ya. Ya, tanpa panjang kali lebar, sekarang kita masuki poin E, yaitu penyusunan teks prosedur. Setelah kemarin kita membahas sistematika, tentang teks kebahasaannya, tentang unsur-unsur yang ada di dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita akan pada penyusunan teks prosedur. Dalam tahapan penyusunan teks prosedur ini memiliki dua tahapan. Yang pertama, penyusunan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan juga kebahasaan. Pernah kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah penyajian kembali dan perevisian teks prosedur yang telah disusun. Nah, untuk kedua step ini kita akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi untuk yang pertama, penyusunan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, adapun langkah-langkahnya penyusunan teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, ini harus diinventarisasi dulu atau disusun. Kita kelompokkan kegiatan apa yang sesuai dengan teks prosedur yang akan kita buat, sehingga nanti ketika kita membuat teks prosedur itu akan sesuai. Lalu yang kedua adalah menentukan tema kegiatan. Ini yang paling penting. Kita harus bisa mengatur tema, arahnya mana. Nah, kira-kira genre ataupun jenis dari teks prosedur kita itu termasuk ke dalam apa? Entah itu dalam pembuatan kah, ataupun cara pemakaian atau lain-lain. Nah, itu kita sesuaikan dengan tema kita. Entah itu kita membuat tentang mekanikal ataupun pembuatan makanan atau minuman. Nah, itu juga pasti memiliki perbedaan temanya. Nah, kita harus menentukan dari awal. Lalu yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Nah, kita perlu ada yang namanya planning ataupun perencanaan. Kita membuat sebuah kerangka, paling tidak terdapat 3 lah. Ada judul, isi, dan penutup. Nah, itu nanti kita bisa perinci sesuai dengan keinginan kita. Kita buat kerangkanya terlebih dahulu dengan topik-topik apa aja yang akan kita isi di dalam teks prosedur itu, sesuai dengan garis besarnya aja, jangan terlalu rinci karena kita buat kerangkanya saja. Lalu yang keempat adalah membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dibaca. Nah, setelah kita membuat kerangkanya sudah selesai, kita sesuaikan sistematikanya, urutannya, apakah sudah sesuai antara sistematika awal dengan pertengahan hingga akhir. Kalau memang masih ada miss ataupun masih ada kurang cocoknya, kita ubah kembali hingga sistematikanya urut dan bisa enak dipahami oleh pembaca. Lalu yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Nah, ini udah pada tahap pembuatannya, hampir pembuatannya. Nah, kita mengumpulkan terlebih dahulu kira-kira bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan teks prosedur itu. Lalu yang keenam dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, kalau yang di poin ketiga dan keempat tadi kan hanya kerangka atau lebih ke gambaran umum saja. Nah, seperti keangan-angan saja. Nah, untuk yang keenam ini lebih jelasnya atau penulisannya. Ini lebih mengembangkan yang aslinya hanya mungkin pada kerangka awalnya itu membilas, intinya adalah membilas kain. Nah, kita bisa mengembangkannya. Bilaslah kain perca tersebut untuk menghilangkan noda dengan cara memasukkan mesin cuci atau apa. Nah, itu adalah sebuah pengembangan kerangka yang aslinya kerangka awal yang hanya garis besar, yaitu tentang topik-topik kegiatan itu, lalu kita kembangkan dengan kata-kata menjadi kalimat yang lebih panjang dan juga lebih jelas untuk bisa dipahami oleh pembaca, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada penyajian kembali dan perevisian teks prosedur yang telah disusun. Nah, untuk unsur-unsurnya itu ada unsur-unsur penting yang harus diperhatikan ketika menyajikan kembali dan perevisian teks prosedur. Yang pertama ada ketepatan penulisan. Nah, ketepatan penulisan ini diantaranya ada huruf, kata, dan tanda baca. Nah, caranya untuk merevisi gimana? Kita harus membaca ulang apa yang kita tulis tersebut. Kita baca apakah ada huruf yang salah
apakah ada kata-kata yang kurang sesuai, apakah ada tanda baca yang tidak cocok. Misal kalau kita menggunakan tanda baca tanda seru untuk kalimat perintah, ternyata di situ salahnya di tanda baca titik ataupun koma gitu misalnya. Nah, itu kita bisa revisi kembali untuk menyesuaikan. Nah, yang kedua, ketepatan penggunaan kata dalam situasi dan kondisi. Nah, ini biasanya sering terjadi miss ataupun kesalahan ketika kita menggunakan kata. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisinya. Misal kondisi kita pada saat pembuatan, nah kita sesuaikan kira-kira kata yang tepat untuk pembuatan apa. Misal kalau pembuatan aduklah atau apa, atau kumpulkanlah, irislah. Nah, itu bisa menggunakan kata-kata yang lebih tepat. Jangan sampai kita menggunakan kata yang tidak menyimbolkan situasi dan kondisi yang akan kita lakukan, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, keefektifan kalimat dalam mengungkapkan gagasan. Nah, ada kaitannya tentang pengefektifan kalimat. Ini kita nggak boleh panjang-panjang. Karena apa? Ini kembali lagi kepada ini adalah teks prosedur. Kalau terlalu panjang juga kan kurang efektif, sehingga pembaca akan merasa bosan ketika membaca teks prosedur kita. Sehingga perlunya ada keefektifan kalimat. Apa yang akan kita lakukan itu langsung saja kita ungkapkan dengan kalimat yang sependek mungkin dan seefektif mungkin, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, struktur kalimat baik mengandung unsur S dan P. Ya. Untuk S dan P ini adalah subjek dan juga predikat. Paling tidak harus mengandung dua unsur tersebut. Nah, walaupun nantinya dalam satu kalimat nanti kalau misal tidak terdapat dua, itu juga tidak apa. Tetapi ada baiknya ketika teman-teman membuat teks prosedur, paling tidak minimal ya ada yang namanya unsur subjek dan juga predikat. Nah, itu adalah unsur yang paling sederhana lah dalam sebuah kalimat disusun. Paling tidak bisa membuat frasa atau klausa di sana. Nah, untuk yang kelima, memiliki keterpaduan paragraf yang baik. Nah, ini biasanya antara intro ataupun awal atau pembukaan itu harus ada kaitannya dengan isi dan juga penutup, sehingga nanti akan menjadi keterpaduan paragraf. Nah, itu adalah perlunya kita merevisi ataupun menyajikan kembali teks yang prosedur ini. Misalnya caranya mungkin kita bisa minta bantuan teman-teman yang lain untuk membaca teks prosedur kita, apakah kurangnya di mana, kita evaluasi bersama sehingga kita bisa mendapatkan teks prosedur yang lebih baik. Lalu ada langkah-langkah menyunting teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada membaca kalimat demi kalimat. Nah, ini biasanya kita bisa menggunakan teknik baca cepat atau menggunakan teknik baca yang lebih akurat. Ada yang membaca kalimat. Nah, kita baca kembali. Misal kalau kita tidak menemukan evaluator ataupun teman yang bisa mengevaluasi teks prosedur kita cukup membacanya kalimat demi kalimat. Kita teliti apakah ada kesalahan di situ. Lalu yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Nah, ketika terdapat penulisan, kita tidak langsung menggantinya, tidak ya, kita langsung berikan simbol ataupun tanda aja kira-kira yang salah mana. Lalu ketika kita sudah memeriksa semuanya keseluruhan overall, nah baru kita kumpulkan, kita salin menuju ke lembaran baru di mana teks prosedur itu kita sunting kembali. Lalu yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Nah, ini setelah kita membaca kalimat paragraf demi paragraf, baik itu yang pada paragraf awal, tengah dan juga akhir atau penutup, kita simpulkan apakah sudah padu atau belum. Nah, kalau memang belum padu, kita ubah kembali. Kira-kira kalimat yang cocok itu apa? Dari awal hingga pertengahan hingga akhir, sehingga akan menjadi prosedur yang lebih baik. Lalu yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Nah, ini yang paling riskan ataupun yang paling important ataupun paling penting di dalam teks prosedur, karena kita harus memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Misal saja kalau ketika paragraf awal kita pindah ke paragraf akhir, otomatis sudah menjadi teks yang sudah amburadul dan juga nggak enak untuk dibaca. Karena itulah kita harus menyesuaikan. Kalau memang ini
posisinya di awal, maka kita taruh di awal. Kalau posisinya di akhir, ya kita taruh di akhir. Seperti itu, jangan sampai kita dibalik. Ya, itu saja cukup untuk materi kali ini. Ini merupakan materi terakhir untuk text prosedur sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri text prosedur pada kali ini, saya akan sedikit memberikan ya kayaknya nggak usah ada ujian ulangan harian ya untuk materi ini. Ya, untuk ulangan hariannya kita buat untuk praktek text prosedur ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama, teman-teman silakan membuat text prosedur baik itu ya secara kompleks ya, secara baik. Ya, mulai dari awal ada pembukaan, ada intronya, ada pengenalan. Lalu untuk yang kedua pada langkah-langkahnya, pada pertengahannya isi, lalu sampai pada akhir penutupnya. Silakan dibuat ke dalam kertas lalu dikirim. Nah, lalu tugas yang kedua, ketika teman-teman sudah menyelesaikan text prosedur itu, silakan buat video ataupun praktiknya pada pembuatan text prosedur. Terserah mau buat apa saja. Mungkin untuk yang hobi masak bisa mencoba untuk membuat prosedur cara masak nasi goreng atau cara membuat capcay dan lain-lain. Nah, bisa. Atau mungkin teman-teman yang suka mengoperasikan handphonenya atau laptopnya ataupun apapun lah, ada radio atau apapun, bisa juga cara mengoperasikan laptop, cara mengoperasikan handphone, atau cara buat tutorial lah istilahnya kalau bahasa awamnya di YouTube, atau cara menggunakan dan lain-lain. Pokoknya itu sesuai dengan text prosedur yang telah teman-teman buat itu ya, satu individu satu text prosedur. Jadi ada 2 penugasan ya. Untuk pembagian penilaiannya akan saya nilai untuk yang pembuatan teks prosedurnya, penulisannya akan saya nilai 25%, dan untuk praktiknya akan saya nilai 75%. Nah, untuk nilainya itu sendiri akan saya buat menjadi untuk ulangan harian pada materi prosedur kali ini ya. Baik, itu saja. Mungkin ada yang keberatan ya, saya akan berikan contohnya, jadi jangan khawatir ya. Kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik lagi di sini kepada saya channel di sini. Baik, saya akan berikan tutorial penting tentang cara mengganti wallpaper atau background laptop pada Windows 10 ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini saya sudah menggunakan wallpaper ataupun background. Nah, jadi saya akan mengganti wallpaper ini dengan apa ataupun gambar yang saya miliki. Fungsinya sendiri ya untuk senang-senang ataupun paling tidak mengganti suasana agar kita tidak jenuh dengan background yang biasa-biasa saja. Caranya cukup mudah. Pertama, kita masuk ke directory files ataupun program files. Nah, kita masuk, kita cari folder gambar yang akan kita pilih. Setelah kita menemukan gambar yang cocok, klik pada gambar tersebut, lalu klik kanan. Nah, di sini akan ada tulisan set as desktop background, atau dalam bahasa Indonesianya menjadikan background desktop. Nah, kita klik. Nah, kita kembali. Nah, otomatis background akan berubah. Itu saja, sangat mudah dan bisa kita coba. Mari kita coba. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih cara untuk membuatnya seperti demikian yang saya praktikkan. Saya harap teman-teman semuanya bisa mencobanya ya. Saya tidak peduli apakah teman-teman hasilnya seperti apa, paling tidak ayo kita berusaha bagaimana cara untuk membuat teks prosedur. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan silahkan dikembalikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.